Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perubahan sosial dan budaya waktu di hari Senin kemarin. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Hari ini kami akan belajar tentang IPS. Tuhan berkati kami, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terima dengan baik. Amin. Nah, materi yang kemarin itu tentang perubahan sosial dan budaya menurut para ahli. Nah, coba siapa yang masih ingat itu bentuk-bentuk perubahannya itu apa saja? Ya, perubahan itu ada 3. Perubahan menurut waktunya, perubahan revolusi dan evolusi, perubahan menurut pengaruhnya, pengaruhnya besar, pengaruhnya kecil. Kemudian perubahan yang direncanakan itu adalah perubahan yang terencana dan tidak direncanakan. Ya. Kemudian kita akan mempelajari faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Faktor penyebab perubahan sosial dan budaya itu ada 6. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua adalah penemuan baru. Yang ketiga adalah konflik. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan dan revolusi. Kemudian perubahan lingkungan alam. Yang keenam adalah peperangan. Yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan bangsa lain. Nah, hari ini Ibu akan membahas faktor penyebab perubahan yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, bangsa Indonesia itu termasuk bangsa dengan jumlah penduduk yang cukup besar, menempati urutan keempat setelah Amerika Serikat. Nah, kepadatan penduduk di Indonesia juga tidak merata. Kenapa tidak merata? Terutama terjadi di Pulau Jawa. Nah, kenapa sebagian besar penduduk Indonesia itu banyak terdapat di Pulau Jawa? Ya, karena Pulau Jawa itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Nah, selain itu, Pulau Jawa itu terkenal sekali dengan tanahnya yang subur, ya, karena di situ ada banyak gunung berapi. Nah, pertambahan jumlah penduduk ini akan terjadi perubahan sosial dan budaya. Contohnya, perubahan sosial budaya apakah yang terjadi di daerah Pulau Jawa? Yaitu ini akan menimbulkan menurunnya keramah tamahan di Pulau Jawa, kemudian munculnya kelompok-kelompok sosial. Tapi yang jelas di Pulau Jawa itu akan terjadi bonus demografi. Bonus demografi itulah pertambahan jumlah penduduk yang cukup banyak sekali dikarenakan banyaknya penduduk usia produktif di daerah tersebut. Itu namanya bonus demografi. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru di sini adalah di bidang komunikasi. Ditemukannya smartphone atau handphone dan internet yang terjadi di masa sekarang ini. Nah, penemuan handphone ini sangat banyak sekali manfaatnya, ya. Yang zaman dulu mungkin orang berkirim surat itu butuh waktu berhari-hari, tapi sekarang kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan negara-negara yang lain atau dengan individu itu secara cepat sekali, ya, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kemudian konflik atau pertentangan, ya, adanya konflik atau pertentangan itu terjadi karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini akan menimbulkan perubahan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya konflik, itu masing-masing individu akan melakukan penyesuaian, itu perubahannya. Kemudian yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Di Indonesia pernah terjadi pemberontakan, ya, perang, ya, Indonesia dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Jepang pada waktu itu. Nah, Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia menjadi negara merdeka, itu perubahannya. Negara merdeka berarti bebas dari cengkeraman penjajah. Nah, terjadi perubahan di situ adalah perubahan struktur pemerintahan yang tadinya pemerintahan kolonial akan menjadi pemerintahan nasional, itu perubahannya. Kemudian yang kelima, itu karena perubahan yang terjadi karena keadaan alam, yaitu contohnya banjir, longsor, gunung berapi, kemudian gunung meletus. Nah, perubahan apa yang terjadi? Nah, dengan terjadinya banjir, longsor, nah, otomatis masyarakat yang ada di tempat tersebut akan meninggalkan tempat tinggalnya dan saling berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada, ya, yang sama-sama di pengungsian. Itu terjadi interaksi akan mengubah terjadinya pola tingkah laku. Kemudian peperangan. Peperangan ini juga membawa pengaruh perubahan, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kalian bisa baca di buku kalian di halaman 105, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan
karena pengaruh budaya lain. Nah, perubahan karena pengaruh budaya lain ini sangat banyak sekali ya terjadi di Indonesia ya. Indonesia pada zaman dulu merupakan negara yang beragam suku, agama, dan budaya ya, tempat lahirnya berbagai macam agama yang di Indonesia. Nah, ini pengaruh budaya lain yang ada di Indonesia yang kita alami itu adalah, kalian buka halamannya, halaman 108 ya. Proses pengaruh budaya lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain adalah difusi. Difusi itu adalah penemuan ya, proses penyebaran unsur budaya lain ya. Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya baru, baik itu berupa alat, kemudian ide atau gagasan. Nah, ini akan menimbulkan perubahan. Misalnya pada saat itu ditemukannya suatu alat ya di mesin pertanian yang tadinya Pak Tani itu menggunakan hewan untuk menggarap sawahnya, tapi dengan ditemukannya mesin traktor ini akan menimbulkan terjadinya perubahan. Perubahan yang terjadi adalah yang tadinya menggunakan hewan itu menggarap sawah butuh waktu berhari-hari, dengan ditemukannya mesin industri misalnya kayak traktor tadi, itu akan mempercepat dan mempermudah. Nah, itu difusi. Kemudian akulturasi. Akulturasi di sini adalah penggabungan dua budaya yang berbeda ya, penggabungan dua budaya yang berbeda. Nah, di sini terjadi percampuran. Nah, percampurannya itu adalah dalam akulturasi budaya aslinya masih kelihatan ya. Ya, walaupun di situ muncul budaya yang baru, itu akulturasi. Budaya aslinya masih dipertahankan dan masih kelihatan. Beda dengan asimilasi. Nah, apa bedanya difusi dengan asimilasi? Kalau difusi itu budaya asli masih dipertahankan, tapi kalau asimilasi ya budaya aslinya sudah tidak kelihatan lagi, yang terlihat hanya budaya yang baru itu ya. Jadi beda ya. Kalau asimilasi itu adalah percampuran dua budaya yang berbeda ya. Di sini pengaruh budaya aslinya sudah tidak kelihatan lagi, yang ada hanya budaya yang baru. Nah, itu tentang pengaruh budaya masyarakat lain. Nah, kemudian penetrasi. Penetrasi itu adalah merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai maupun paksaan. Nah, maksudnya unsur budaya ini atau pemaksaan budaya dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Nah, bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi semua bahasa, atribut dan sebagainya itu harus memakai bahasa Belanda pada zaman itu. Makanya bangsa Indonesia pada zaman penjajahan itu banyak yang pasti berbahasa Belanda ya. Kemudian waktu zaman Jepang, nah itu perbedaannya dengan bangsa Belanda. Kalau Jepang bahasa Indonesia itu boleh dipakai, tapi pada zaman Belanda tidak boleh memakai bahasa Indonesia, harus memakai bahasa Belanda pada zaman itu. Nah, kemudian invasi yaitu masuknya unsur budaya asing ke dalam budaya setempat dengan peperangan, penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Gitu. Ya, masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Apa saja unsur yang dipaksa masuk ke Indonesia oleh penjajah Belanda? Misalnya diantaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan, sudah Ibu jelaskan tadi dalam penetrasi ya. Nah, ini antara penetrasi dan invasi itu hampir sama ya. Di sini adanya pemaksaan ya. Kemudian millenarisme. Millenarisme ini adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, masyarakat dalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi oleh orang asing. Dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alamnya itu sendiri. Nah, ini adalah millenarisme. Nah, ini adalah faktor penyebab ya, faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Ada 7 ya, di sini sudah Ibu jelaskan ya, ada 7. Mudah-mudahan kalian baca-baca lagi bukunya ya. Di sini ada 7. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan dari revolusi, perubahan lingkungan alam, kemudian peperangan dan pengaruh dan yang lain. Ya, berguru rasa cukup sampai di sini.
nanti ada latihan ya, boleh kalian kerjakan latihannya. Kalian kerjakan hari ini, batas waktunya sampai pukul 12. Sekian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran IPS hari ini. Kami belajar tentang penyebab perubahan sosial dan budaya. Biarlah apa yang kami pelajari tentang proses-proses perubahan ini, biarlah kami dapat mencerna dan menerima, semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian, terima kasih.